Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Fadilatul Islamiyah dengan NIM 23010101080 akan menjelaskan materi tentang teknik pencarian yaitu Depth First Search atau DFS. Halo teman-teman, saya Baik Fadilatul Islamiyah akan menjelaskan materi tentang DFS atau The First Search. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dari DFS itu sendiri apa ya. Nah, pengertiannya yaitu algoritma Deferred Search atau sering disebut dengan DFS, singkatannya itu adalah algoritma rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam pada semua node dengan terus melakukan pencarian ke bawah selama itu memungkinkan atau sampai goals-nya atau tujuan dari pencarian itu tercapai gitu. Nah, bagaimana proses pencarian pada algoritma DFS ini? Nah, prosesnya itu akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel atau node-node selanjutnya. Kemudian, nah, berbeda dengan algoritma BFS. Algoritma DFS ini perhitungan secara terurut dari urutan paling kiri. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik kiri atau titik terakhir, barulah lanjut ke titik-titik berikutnya sampai pada titik goals atau tujuan dari pencarian tersebut. Kemudian di sini ada pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Nah, proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi atau ditemukan goals-goalsnya gitu atau tujuan-tujuan dari permasalahan yang kita cari. Nah, biar lebih teman kita langsung ke contoh soal dari DFS itu ya teman-teman. Nah, di sini ada Nita bekerja di sebuah gudang besar dan penuh dengan rak-rak yang menyimpan berbagai barang elektronik. Ketika Nita, karyawan di gudang tersebut perlu menemukan barang tertentu, yaitu speaker Bluetooth. Sementara di gudang terdapat 3 lorong. Nita harus menelusuri setiap lorong. Ingat ya kata kuncinya ya teman-teman. Setiap lorong dan rak yang ada. Untuk mencari barang tersebut, Nita memutuskan untuk menggunakan metode The First Search atau DFS. Ilustrasikan proses tersebut. Nah, silakan diperhatikan teman-teman biar lebih jelas dan lebih paham. Apa sih dari pengertian dari DFS itu yang sesungguhnya gitu. Selain dari penjelasan tadi, kita langsung demo soal aja ya. Nah, kita next. Oke. Ilustrasi tata letak barang di gudang. Nah, sebelum kita ilustrasi mulai menjawab soalnya, kita ilustrasikan tata letaknya dulu nih. Tadi terdapat gudang, ini gudangnya nih. Kemudian terdapat 3 lorong. Ada lorong 1, lorong 2, lorong 3. Di mana setiap lorong tersebut memiliki rak. Rak itu pasti ada isinya kan teman-teman? Teman-teman, jadi di sini kita next mungkin. Nah, oke. Nah, oke. Oke, nah di sini di rak pertama atau di lorong pertama itu kita masuk ke lorong, kemudian ada rak. Rak pertama itu berisi laptop sama flash disk. Kemudian di lorong kedua dan di rak kedua itu berisi mikrofon sama si speaker. Nah, ingat di soal tadi tuh dia mencari gimana cara menemukan speaker. Makanya dia menggunakan teknik DFS gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada rak yang ketiga yaitu berisi kipas angin dan pendingin atau pendingin ruangan atau AC ya, teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang nih setelah kita ilustrasikan tata letak di gudang, baru kita bisa compile, bukan compile sih istilahnya, tapi lebih ke menerjemahkan gimana prosesnya itu biar cepat kita temukan solusi. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, gudang tadi itu adalah root-nya. Kita namakan A ya, teman-teman. Kita pakai singkatan saja supaya tidak terlalu panjang tulisannya di sini, biar lebih rapi juga ya. Nah, kemudian di sini, rak 1 itu kita kasih nama B, lorong 1 itu kita kasih nama B, lorong 2 kasih nama C, kemudian lorong ketiga itu namanya D. Nah, di situ tadi terdapat rak-rak yang mempunyai isi. Nah, isinya yang pertama tadi itu ada di lorong pertama itu ada flash disk sama laptop. Di lorong kedua itu ada isinya mikrofon sama speaker Bluetooth. Ingat, speaker Bluetooth. Berarti ini goals-nya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu atau di lorong ketiga itu ada kipas angin sama pendingin ruangan atau AC. Nah,
di sini goals-nya yaitu di mana ketika kita memasuki gudang atau kita mulai dari root A ini, gimana caranya supaya bisa mencapai target atau goals-nya yaitu si S atau si speaker Bluetooth. Nah, oke, caranya itu gini teman-teman. Nah, di sini terdapat dua tempat atau dua kolom ya, kolom satu, kolom dua ya, dua kolom satu baris. Di sini ada open sama close. Apa sih fungsinya open sama close ini? Nah, open sama close ini berfungsi untuk menulis atau meletakkan bagian-bagian yang akan kita lewati. Open itu berfungsi nanti di sini kita isi dengan tempat-tempat yang akan kita lewati atau tempat yang akan kita kunjungi. Kemudian sedangkan di close ini berisi tempat-tempat yang sudah kita lewati atau yang sudah kita kunjungi. Jadi ingat teman-teman, ini yang akan kita lewati, ini yang sudah kita lewati atau sudah kita kunjungi. Nah, dalam DFS itu cara penentuannya itu ada tiga teman-teman. Yang pertama, ketika kita memasuki si root itu, kemudian perhatikan root itu memiliki anak. Nah, setiap anak-anaknya itu kita harus perhatikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu, ketika kita memasuki anak dari si root itu, kita lihat di situ apakah itu sebuah goals. Oh, itu ternyata bukan tujuan kita. Nah, kalau bukan tujuan berarti kita next nih ke node berikutnya. Dan ingat, untuk ke node berikutnya itu ingat anak kiri terlebih dahulu yang dihabiskan atau yang diproses terlebih dahulu gitu. Nah, yang ketiga itu pastikan lagi nih apakah ini adalah kita menemukan nih si anaknya nih. Nah, ketika kita temukan si anaknya itu kita cek apakah ini yang terakhir atau tidak gitu. Ternyata jika itu yang terakhir berarti kita lanjut ke level berikutnya. Tapi kalau itu bukan yang terakhir, kita habiskan dulu bagian itu. Lebih jelasnya kita ikuti ini. Oke. Yang pertama ini kita mulai dari root-nya. Root-nya itu adalah root A atau ini adalah gudang. Ketika kita memasuki gudang, berarti kita melewati pintu kan? Nah, ketika kita melewati pintu itu, ingat tulis di sini pintu kita masuki. Oke, pintu kita masuki. Saya langsung menjelaskan menggunakan istilah kita lah ya, supaya kita lebih paham atau lebih cepat mengerti gitu. Nah, kita akan melewati pintu. Oke, kita sudah masuk pintu. Berarti kalau kita sudah lewatin, kita keluarkan. Dalam artian, kita udah masuk pintu, berarti kalau kita udah masuk, kita udah lewatin nih. Berarti kita sudah menulis nih proses yang sudah kita lalui, gitu. Kita tulis sekarang. Nah, dia ditulis di sini. Kenapa di sini? Karena di dalam pintu ketika kita memasuki sebuah gudang, ternyata kita melihat ada 3 lorong, yaitu lorong B, lorong C, sama si lorong D. Jadi di situ kita tulis nih, atau secara istilahnya itu root A memiliki anak 3. Anaknya yang 3 itu ada node B, node C, sama si node D. Jadi disebut di sini gitu. Ya, teman-teman. Jadi kita sekarang setelah kita lewatin si root-nya, kita akan melewatin si anak-anaknya gitu. Atau kita akan mengecek anak-anaknya ini gitu. Atau kita akan mengecek peruangan-peruangan lorong-lorong tersebut gitu untuk mencapai tujuan yang akan kita capai gitu. Oke, sekarang di sini ada ketika kita sudah masuki si A, terdapat anak B atau node B, node C, dan node D. Ingat, tadi saya bilang yang kiri yang ditelusuri terlebih dahulu. Berarti yang kiri sebelah kiri sekarang siapa? Si B. Nah, si B ini akan kita telusuri. Sekarang next. Oke, nah B ini kita telusuri. Kalau kita B ini kita telusuri, berarti si B ini akan kita keluarkan karena kita sudah melewatin. Nah, ketika kita lewatin sebelum kita keluarkan, perhatikan dulu si B ini mempunyai anak nggak gitu, atau mempunyai benda nggak si di B ini atau di lorong B ini atau di lorong B ini ada anak nggak atau ada barang nggak? Ah, ternyata ada, yaitu 2 barang, ada flash disk sama laptop. Berarti B keluar, anaknya masuk, nama barang yang 2 ini masuk di sini, FL. Jadi FLCD gitu. Paham ya sampai sini?
Oke, sekarang setelah itu kita lakukan lagi proses yang kayak tadi nih. Kan belum habis nih anak kirinya kan belum habis. Masih ada F yang belum apa namanya nih? Belum dicari gitu, belum ditelusuri gitu. Siapa tahu F punya anak kan? Nah, oke sekarang kita telusuri si F. Nah, F kita telusuri. Di sini ada dua warna ya teman-teman ya. Ternyata di sini F setelah ditelusuri dia tidak punya anak. Jadi, kalau yang nggak punya anak itu akan dijadiin sebagai daun, kan? Daun istilahnya kan kalau dalam pencarian pohon akar tuh. Nah, saya warnain warna abu tua ya ini teman-teman. Kemudian kalau yang memiliki anak itu saya warnain warna orange, ya orange atau kuning ya ini. Ya. Nah, kemudian di sini di F ini kita proses nih, kita laluin F. Ternyata si F ketika kita laluin, setelah kita laluin, lihat ternyata dia nggak ada anak kan di sini, nggak ada anak. Berarti dia terakhir kan? Jadi daun dia kan, jadi daun. Berarti F keluar karena kita udah lewatin. Terus kemudian di sini yang tersisa adalah L, C, dan D. Nah, kalau sudah habis ditelusur yang sebelah kiri, baru kita lanjut ke not selanjutnya atau not-not yang selevel gitu, teman-teman. Ngerti ya? Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita telusuri apa nih? Berarti yang L kita telusuri. L masih warna biru, berarti dia tuh belum ditelusuri karena dia masih di posisi awal warna tadi dari ilustrasinya gitu. Nah, sekarang kita telusuri L. L itu apakah punya anak? Oke, 1, 2, 3. Oh, ternyata dia nggak punya anak. Dia juga warna abu. Nah, L dikeluarkan. Kenapa L dikeluarkan? Karena kita sudah melewatin dan di situ nggak ada anaknya. Jadi langsung si L ini kita masukkan. Oh, maaf ya teman-teman, mungkin agak ribut ya karena ada kegiatan di sebelah rumah gitu, ada tetangga gitu lagi ada acara gitu. Jadi suara mobil mungkin keluar masuk agak ganggu ya. Oke, kita lanjut ke materi teman-teman. Nah, di LCD, L kita udah lewatin, L masuk ke close, berarti tinggal C sama D. Nah, sekarang yang akan kita telusuri adalah anak kedua atau gudang kedua. Berarti dalam artian kalau simpulannya di sini, di lorong pertama itu kita tidak menemukan apa yang kita cari atau goals-nya kita tidak temukan. Berarti kita cari ke ruangan yang kedua atau ke lorong yang kedua, yaitu lorong C. Oke. Lorong C tebak warna apa? Oke. Orange ya. Orange apa kuning sih? Ini orange, orange. Nah, kita telusuri C. Oke, oh ternyata si C ada anak. Anaknya ada dua, si M dan si S atau si mikrofon dan si speaker atau di lorong kedua ini ada dua isinya yaitu si mikrofon sama si speaker aja di sana. Wah, ini tujuan nih goalsnya. Oke, nah kita tidak bisa langsung ke goalsnya teman-teman karena ingat tetap anak kirinya dulu. Karena si C punya anak kiri berarti kita akan telusuri si M. Nah, kembali ke sini dulu, jangan dilupain yang ini ya. Nah, si C dicari, kita telah lewatin, C dikeluarkan, masuk M sama S karena ada anaknya gitu. Nah, terjadi di sini terdapat MSD sama CLFBA gitu. Nah, sekarang kita telusuri si M. M apakah punya anak? Oke, si M ternyata dia nggak punya anak juga, berarti warna abu. Nah, si M keluar, ini tetap ditulis ya teman-teman ya, sesuai urutannya. Si M keluar, tersisalah si S dan si D gitu. Karena si M nggak ada anak. Nah, sekarang kita lanjut. Next. Oke. Nah, kita lanjut seleksi si S. S ini kita seleksi, kita lewatin, kita keluarkan. SMCLFBA. Terus apakah dia punya anak? Nggak ada. Oh, sebelum kita nanyain anak, ternyata dia ini adalah goals kita atau tujuan kita. Berarti cukup sampai di sini pencariannya karena kita sudah menemukan solusi, kita sudah menemukan barang yang kita cari yaitu S ketika kita proses.
Nih di sini terdeteksi bahwa CS itu adalah goals-nya. S sama dengan goals, berarti di situ ada S, M, C, L, F, B, A gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan si S ini, untuk mendapatkan goals ini, kita mendapatkan bahwa cara untuk mendapatkan si goals ini atau si speaker ini atau untuk menemukan si goals ini, kita harus menelusuri. Yang pertama itu A, di sini A, kemudian B, di sini B. Ini tertutup ya? Aku ngerekam soalnya. Kemudian di sini kita F, F ditulis di sini F ya. Kalau dia tertutup aku kasih tahu dah ini F. Kemudian ini ada L, L ditulis juga di sini L. Kemudian C, C ditulis di sini. Kemudian M, M juga ditulis di sini. Kemudian S yang terakhir atau goals-nya. Nah, ditulis di sini. Jadi di sini ada A, B, F, L, C, M, S. Ya, itu aja. Jadi di sini kita sudah mencapai goals-nya, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Maaf kalau belepotan secara menjelaskannya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa barang si speaker Bluetooth itu terdapat di lorong B. Lorong B ya. Itu yaitu di A, B, F, L, C, M, S ya, atau speaker Bluetooth sudah ditemukan, teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang DFS. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti bisa dicek di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa saling berdiskusi di sana kalau misal aku ada kekeliruan dalam menjelaskan materinya. Karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi saya juga menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya gitu tentang DFS ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.